Bagaimana menjadi seorang pekerja cahaya, suatu panduan lengkap, bagian 4, oleh Siker. Dalam video ini kita akan membicarakan tentang 5 tipe pekerja cahaya. Anda yang mana? Pekerja cahaya melayani umat manusia melalui berbagai teknik, dan dengan demikian mengambil banyak peran duniawi dan cenderung ke kategorisasi yang menantang. Namun akan sangat membantu untuk mengidentifikasi archetype pekerja cahaya umum, sehingga calon pekerja cahaya dapat memilih jalur yang paling sesuai dengan bakat dan kepribadian unik mereka. Harap dicatat, hanya karena seseorang cocok dengan archetype di bawah ini, itu tidak berarti bahwa mereka adalah pekerja cahaya. Penting untuk memeriksa niat dan tindakan mendasar dari masing-masing individu, karena banyak orang mengejar jalan ini termotivasi oleh ego diri, ketakutan, dan keserakahan daripada suatu keinginan tulus untuk membantu orang lain. Maaf. Satu adalah sebagai pendidik dan pembimbing spiritual. Pendidik dan pembimbing spiritual berusaha untuk terhubung dengan sebanyak mungkin makhluk hidup untuk berbagi pemahaman mereka tentang sumber, cinta, dan energi. Mereka dapat menjadi imam, biarawati, biarawan, rabi, dan pelayan, meskipun mereka tentu saja tidak terbatas pada peran keagamaan tradisional. Pendidik dan pembimbing spiritual kontemporer juga bermanifestasi sebagai pembicara, penulis, dan pencipta inspirasional. Archetype pekerja cahaya ini paling cocok untuk individu yang berkembang dalam interaksi sosial, mendidik orang lain, dan merancang atau bekerja di dalam sistem dan institusi yang mapan. 2. Sebagai pengasuh dan penyembuh. Pengasuh dan penyembuh memelihara makhluk lain secara individual untuk membantu mereka sembuh dari luka batin, trauma masa lalu, dan cedera fisik dan penyakit. Tipe pekerja cahaya ini memahami bahwa makhluk hidup tanpa dasar kesehatan fisik dan mental yang stabil tidak dapat dengan mudah mengalami pencerahan spiritual, kedamaian batin, dan sukacita sejati. Pengasuh dan tabib sering bermanifestasi sebagai dokter, perawat, terapis, pengasuh kebutuhan khusus, dan orang tua. Archetype pekerja cahaya ini paling cocok untuk individu yang sangat sabar, stabil secara emosional, dan lebih suka berinteraksi satu sama lain daripada pertemuan yang lebih besar. 3. Sebagai seniman dan pembawa pesan atau utusan. Seniman dan utusan menciptakan karya indah yang menginspirasi orang lain untuk terhubung kembali dengan energi sumber dan menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan. Melalui musik, bioskop, sastra, lukisan, patung, teater, dan bentuk seni lain yang tak terhitung jumlahnya, tipe pekerja cahaya ini menempa saluran langsung antara penonton atau saksi dan yang ilahi. Archetype pekerja cahaya ini paling cocok untuk orang-orang yang menikmati kesendirian, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan merasa sangat tergerak untuk menciptakan seni. 4. Sebagai psikis atau paranormal dan peramal. Paranormal dan peramal dapat melihat melampaui ranah fisik, yang menjadikan mereka penasihat yang kuat bagi umat manusia. Tipe pekerja cahaya ini
dapat memprediksi peristiwa masa depan sebelum terjadi, mengingat peristiwa masa lalu yang terlupakan yang berdampak pada masa kini, dan juga berinteraksi dengan kekuatan dan entitas pada dimensi lain. Dengan mengkomunikasikan visi mereka kepada orang lain, para norma dan peramal memungkinkan orang lain untuk secara tidak langsung mengalami wawasan dan pemahaman yang sama. Arkeotipe pekerja cahaya ini paling cocok untuk orang-orang yang pernah mengalami kontak dengan makhluk lain, seperti malaikat, hantu, roh, alien, dan lain-lain, yang sangat percaya pada keaslian pertemuan mereka dan merasa nyaman ditolak atau diserang oleh orang yang tidak percaya. 5. Sebagai aktivis dan pembuat perubahan. Aktivis dan pembuat perubahan menggunakan kehadiran dan sumber daya duniawi mereka untuk mempengaruhi perubahan sistemik yang membawa institusi manusia selaras dengan cinta, empati, dan kemurahan hati dari sumber. Tipe pekerja cahaya ini dapat ditemukan bekerja dalam politik, melobi, melakukan pekerjaan nirlaba, menciptakan seni aktivis, dan atau memprotes di jalanan. Aktivis dan pembuat perubahan membutuhkan energi ekstra dan ketahanan untuk tetap aman, fokus, dan kuat di tengah gejolak, kekacauan, dan kekecewaan yang sering menyertai aktivisme mereka. Arkeotipe pekerja cahaya ini paling cocok untuk orang-orang yang terganggu oleh ketidakadilan dan kekerasan yang lazim di dunia kita saat ini, dan ingin mendedikasikan hidup mereka untuk menyembuhkan sistem. Kesimpulan, haruskah Anda menjadi seorang pekerja cahaya? Ada banyak alasan kuat untuk menjadi pekerja cahaya, tetapi pada akhirnya semua pekerja cahaya merasa terpanggil untuk melayani dan membimbing umat manusia menuju cinta, pertumbuhan, dan penyembuhan. Saat ini, umat manusia sedang mengalami suatu pergeseran kolektif besar-besaran. Momen ini memanggil kita semua untuk membantu mendesain ulang masyarakat untuk melayani dan mendukung semua makhluk hidup dengan sebaik-baiknya. Lebih banyak pekerja cahaya bangkit setiap hari untuk membantu memimpin umat manusia melalui perubahan besar ini. Hal ini sangat jelas. Waktu terbaik untuk menjadi seorang pekerja cahaya adalah sekarang. Karunia dan kemampuan Anda sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan komentar Anda.